Qin Yichan masih meremehkan berat para dewa di dunia ini. Bahkan setelah melihat tindakan penduduk desa ini dengan mata kepala sendiri, saya hanya merasa bahwa penduduk desa bersyukur atas keajaibannya. Adapun berapa lama rasa terima kasih ini bisa bertahan, Qin Yichan memperkirakan itu hanya 10,5 bulan. Saya harap mereka tidak akan menyesalinya saat itu, dan mereka telah membangun 2 tumpukan batu besar di desa. Namun, biarkan mereka pergi sekarang, tujuanku telah tercapai. Melihat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di desa, Qin Yichan juga diam-diam pergi. Begitu dia kembali ke Aula Suci Zan, Qin Yichan menemukan bahwa suasananya agak salah. Semua anggota kuil berwajah serius, ada yang sibuk berlatih, dan langkah kaki semua orang tergesa-gesa, sama sekali tidak sesantai beberapa hari sebelumnya. Mungkinkah klan naga hitam muncul? Qin Yichan sedikit mengernyit. Dalam rencana yang dia serahkan kepada Gilgamesh, naga hitam harus ditekan perlahan. Jika kecepatan maju terlalu cepat, pertempuran Istana Suci belum siap, dan mereka dengan bersemangat meminta bantuan Olympus, rencana mereka akan terungkap sepenuhnya. Setelah kembali ke kediaman, dan Ezio mengkonfirmasi informasi tersebut, Qin Yichan merasa terdiam beberapa saat. Rekan Gilgamesh ini, benar-benar tidak mungkin baginya untuk menyerah. Yah, jika orang ini tidak melempar suatu hari nanti, saat itulah kamu benar-benar harus berhati-hati. Lebih baik mengkonfirmasi berita itu dengan Ares, Dewa Perang, sesegera mungkin. Gilgamesh melanggar rencana Qin Yichan, tetapi Qin Yichan tidak peduli sama sekali. Bahkan agak tidak terduga. Lagi pula, Gilgamesh juga merupakan generasi raja, dan menginginkan dia untuk menyerah sama saja dengan membuang harga dirinya ke tanah dan menginjak tanah. Untuk mencapai efek ini, Qin Yichan benar-benar tidak bisa memikirkan metode yang cocok. Orang arogan semacam ini, jika mereka benar-benar sampai pada titik itu, mereka mungkin mati dan mereka tidak akan menerima akhir seperti itu. Meskipun Gilgamesh melompat keluar dari rencananya sekarang, itu tidak berpengaruh. Orang gila, masih orang gila dengan kepribadian, terlalu mudah untuk berspekulasi tentang motifnya. Lawan yang dapat dengan mudah menebak tujuannya adalah benar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepanjang jalan ke kedalaman Aula Suci Perang, Qin Yichan secara pribadi mengunjungi Ares, Dewa Perang, dan melirik Aula Kosong. Qin Yichan sudah mengetahuinya. Eksekusi rencananya baik-baik saja, setidaknya saat ini Ares, God of War, tidak lagi mudah mempercayai orang lain. Ini adalah negara yang sangat kuat untuk Qin Yichan. Temui penguasa perang. Qin Yichan memberi hormat dengan hormat, dan setiap etiket telah dilakukan secara ekstrim, membuat orang tidak dapat menyalahkan. Ares, Dewa Perang, dengan cepat berbalik dan datang ke Qin Yichan dengan gembira. Kamu bisa menghitung mundur. Bagaimana penyelidikan materi kristal ajaib? Mungkinkah ada petunjuk? Ares menantikannya, tetapi dalam ekspektasi ini, tampaknya sedikit tak terkatakan. Mata Qin Yichan berputar. Tidak ada petunjuk untuk saat ini. Tetapi saya mendengar bahwa orang-orang dari ras naga hitam telah tiba di luar bidang bintang, yang sangat tidak menguntungkan bagi rencana kami. Apa yang perlu dilakukan Lord of War saat ini sangat sederhana. Ingat saja 12 Ksatria Kuil dan amati tindakan mereka secara rahasia. Bagaimanapun, naga hitam datang dengan ganas, tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka benar-benar bergerak. Ares Dewa Perang ragu-ragu. Namun, akan sangat tidak menguntungkan bagiku jika ada pengkhianat di antara orang-orang ini. Bagaimana jika dia mengkhianati kita? Qin Yichan sudah menduga bahwa Dewa Perang Ares akan bertanya seperti ini. Alasan mengapa Dewa Perang Ares diam sebelumnya, selain pengkhianat yang ditemukan oleh Qin Yichan, siapa lagi yang ada di sana? Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil itu melampaui suku naga hitam. Selama kuil, 12 pengendara mengambil tindakan, hancurkan para pembudidaya di bawah Raja Naga Hitam, dan kemudian bergabung dengan Ares, Dewa Perang. Bagaimana Raja Naga Hitam bisa menolaknya? Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Gilgamesh. Jika Gilgamesh memiliki cara untuk menekan 12 Ksatria Kuil, hampir tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran melawan kuil. Qin Yichan berpikir sejenak sebelum dia menyadarinya. Aku sudah menanyakannya sekarang. Raja Naga Hitam telah mengundang seorang pembantu kali ini, yang sangat kuat. Tolong juga penguasa perang untuk membuat keputusan lebih awal. Ares Dewa Perang mengangguk. Nah, Gilgamesh yang memimpin ras naga hitam memang sedikit rumit. Untuk menghadapinya, 12 Ksatria Kuil harus berpartisipasi dalam pertempuran di kuil. Tapi aku khawatir jika pengkhianat itu membalas, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Mata Qin Yichan berputar. Gilgamesh, sebenarnya memimpin pasukan sendiri? Apa yang terjadi pada Gilgamesh yang secara pribadi mengendalikan tentara? Tampaknya Gilgamesh telah membiarkan Raja Naga Hitam menyerang kuil sesuai dengan rencananya. Tetapi tampaknya tidak sesuai dengan rencananya. Perasaan ini sangat halus. Pengkhianat itu baik-baik saja. Menurut Anda, Tuan Ares, apa yang dibutuhkan pengkhianat itu?
Ini hanya aula pertempuran, dan posisimu. Dia menghabiskan begitu banyak waktu, memeras otaknya untuk bercampur ke dalam aula suci perang. Akankah dia melihat orang lain mengambil prestasinya? Jelas tidak. Sebaliknya, dia akan lebih aktif daripada yang lain saat bertarung melawan naga hitam. Hanya ketika klan naga hitam dikalahkan, balai suci pertempuran menjadi miliknya. Setelah analisis Qin Yichen tentang Avan, Dewa Perang, Ariston, bangun. Maksudmu, ambil kesempatan ini untuk menemukan pengkhianat itu? Hebat. Dewa Perang Ares tampak terjaga, dan ketika dia melihat Qin Yichen, matanya jelas dipenuhi dengan kekaguman. Lagi pula dia tidak bisa memikirkan rencana seperti itu. Yah, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tetapi bagaimana kita akan merespons kali ini? Dengan keputusan umum, Ares, Dewa Perang, memandang Qin Yichen lagi. Aku akan memanggil kembali kuil 12 Cavaliers sekarang. Tapi bagaimana cara mengirim mereka? Kali ini aku melawan Raja Naga Hitam. Aku benar-benar tidak punya strategi yang bagus. Kekuatanku tidak sebagus Raja Naga Hitam. Jika aku terus terjerat dengannya, itu bukan solusi. Bahkan Dewa Perang Ares sendiri tidak menyadarinya. Dia sudah mulai mengandalkan penilaian Qin Yichen dalam hal yang tidak terlihat. Bagaimana Qin Yichen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Selama Anda memasuki pusat kekuasaan, selama Anda mendapatkan kepercayaan dari Ares, Dewa Perang, itu juga merupakan hal yang sangat baik untuk mengandalkan diri sendiri untuk memecahkan kutukan. Bagaimanapun, Gilgamesh memiliki sikap ini, dan kemungkinan besar dia tidak akan menyerahkan metode untuk mematahkan kutukan itu. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Qin Yichen menghibur Ares, Dewa Perang. Tidak perlu membuat strategi khusus. Kita hanya perlu metode koordinasi untuk menghadapinya. Sisanya diserahkan kepada prajurit kuil. Prajurit tidak kekal, dan air tidak kekal. Adaptasi adalah cara raja. Tuan Ares, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa buruk kuil itu. Ada juga pengalaman dalam berurusan dengan orang luar. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang klan naga hitam. Dalam hal pengalaman dalam pertempuran antara kedua belah pihak, kami memiliki keuntungan. Setelah beberapa analisis, Qin Yichen membiarkan Dewa Perang Ares bersantai. Setelah berpikir sebentar, dia menepuk bahu Qin Yichen. Yah, kali ini, aku akan memberimu perintah.